Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sekalian masih diberikan kesehatan, amin. Kembali lagi pelajaran kita hari ini fikih. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah bisa memperlancar kita memahami pelajaran hari ini. Untuk materi kita hari ini, sholat fardu, mari kita simak bersama-sama. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sholat adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir atau takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah kegiatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, berarti dia harus wajib menjalankan atau melaksanakan sholat fardu di mana dan kapan saja. Jadi dimanapun dan kapanpun itu harus melaksanakan atau menegakkan sholat fardu. Sholat fardu hendaknya dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Nah, mari kita usahakan dalam setiap sholat fardu kita sholat berjamaah di masjid. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah menghancurkan agamanya. Jadi, mari kita jaga sholat kita agar kita tidak menghancurkan agama kita sendiri. Sholat itu sendiri adalah rukun Islam yang kedua. Sholat diterima Allah apabila terpenuhi ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Yuk kita simak materi berikut ini. Ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, serta hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Seseorang diwajibkan sholat apabila telah memenuhi syarat wajib seperti berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, bersih dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Lalu kita bertanya, loh Tat, saya belum balik, apakah sudah diwajibkan untuk sholat? Nah, mari kita simak firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, karena sholat itu adalah kewajiban, maka kita harus membiasakannya sejak kecil agar nanti ketika kita sudah dewasa, kita sudah terbiasa untuk mengerjakan sholat. Nah, yuk kita simak juga hadis Rasulullah yang berbunyi, Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asr. Artinya, perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun dan pukullah kalau enggan melaksanakan sholat pada waktu usia mereka 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 418. Nah, dari hadis di atas kita sudah diperintahkan ya
oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat pada waktu usia 7 tahun. Artinya ketika sudah usia 7 tahun, kita sudah harus belajar untuk mendirikan sholat. Dan ketika usia 10 tahun belum melaksanakan sholat, maka orang tua itu boleh memukul, ya, dengan pukulan untuk mendidik agar anak-anaknya terbiasa menjalankan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah perbuatan yang harus ada sebelum sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah bersih dari hadas besar dan kecil. Jadi sebelum sholat kita diwajibkan untuk ambil air wudhu, ya, untuk wudhu agar kita terbebas dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya suci, ya, badan kita suci, pakaian yang kita pakai untuk sholat suci, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Jadi aurat harus tertutup. Yang keempat, telah masuk sholat atau telah masuk waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu sholat. Artinya kalau belum masuk waktu sholat, berarti tidak boleh menjalankan sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Perbuatan yang membatalkan sholat apa saja? Contohnya, berbicara pada waktu sholat, makan pada waktu sholat, kemudian buang angin pada waktu sholat, itu juga membatalkan sholat. Dan masih banyak contoh hal-hal yang membatalkan sholat seperti itu. Maka kita harus menghindari agar sholat kita bisa diterima oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga, rukun sholat. Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat yang kita lakukan tidak sah. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Tumakninah artinya tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian yang kelima ialah i'tidal. Yang keenam, sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang ke-8, duduk tasyahud akhir dan membaca doanya. Yang ke-9, salam yang pertama. Yang ke-10, sholawat atau membaca sholawat Nabi. Yang ke-11, tertib. Jadi semua dibaca tertib, ya, dari mulai awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus tertib. Artinya tidak mendahului dari masing-masing rukun sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, dan yang lainnya. Contohnya, niat, ya, belum dibaca tapi sudah takbiratul ihram, nah itu sudah menyalahi rukun sholat, artinya berarti tidak tertib, ya. Jadi sholatnya tidak sah, seperti itu. Baik, untuk materi kita hari ini itu dulu, ya. Untuk sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat kita pelajari minggu depan, ya. Ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf sebelumnya. Untuk tugas kalian mencatat ini, ya, silakan dicatat di buku tulis, ya. Sekian dari Ustaz, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.